Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adler Wolf Menantu Tidak Terduga. Episode 402, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Gordon Berg tercengang, apa yang kamu temukan? Pria berkacamata itu melirik Adler Wolf, Melissa dan yang lainnya, dan sedikit ragu. Gordon Berg berkata dengan marah, ini Sergio, salah satu mitra kami, cepatlah. Pria berkacamata itu adalah seorang insinyur senior di grup Gordon Berg. Dia biasanya berkonsentrasi pada penelitian teknologi, jadi dia tidak tahu banyak tentang hal-hal di luar ini. Oh, itu benar. Nona Feina menemukan kemungkinan pintu masuk di sisi lambung kapal, tetapi ada sebuah lempengan batu yang didirikan di pintu masuk dengan serangkaian simbol yang rumit. Nona Feina berkata bahwa lempengan batu itu mungkin merupakan saklar untuk masuk ke lambung kapal. Pria berkacamata itu masih berbicara tentang situasi di dalam, tetapi hati Adler Wolf bergetar ketika dia mendengarnya, dan dia melirik Melissa Bain, Joeler Saha dan yang lainnya di sampingnya. Batu prasasti lain. Di depan gerbang kuil Yunmeng, ada juga lempengan batu seperti itu, yang dapat mencegah semua orang memasuki kuil. Karena kode otorisasi, Adler Wolf dapat mendekati monumen batu. Adler Wolf 80% yakin bahwa kode otorisasi akan diperlukan untuk memecahkan batu ini. Hanya saja kode otorisasi yang Nathanael Yorkie berikan padanya adalah yang membuka lambung kapal. Ayo pergi dan lihat dulu. Adler Wolf tidak sabar, menyapa Gordon Berg, Melissa Bain dan yang lainnya, dan berjalan cepat menuju rumah kaca super. Memasuki dan melihat pemandangan spektakuler di depannya, Adler Wolf terkejut lagi. Melihat sekeliling, di dalam dapeng yang besar berdiri sebuah lambung super yang aneh. Lambung ini agak istimewa, dengan cakram besar di tengah, braket di bawah cakram, dan dua silinder super di bawahnya, agak mirip kapal Lucidi, Star Trek. Star Trek adalah film fiksi ilmiah. Dan sekarang, model pesawat ruang angkasa dalam film sci-fi benar-benar muncul di depan matanya, yang sangat mengejutkan. Piringan itu sepertinya menjadi badan utama lambung, ukurannya sebesar lapangan sepak bola, dan tingginya setinggi 8 atau 9 lantai. Luar biasa, spektakuler. Di sekitar lambung, koridor baja dibangun, dan banyak ilmuwan di bidang perkakas terus-menerus menguji lambung dengan instrumen. Gordon Berg berkata dengan sedikit malu, Sergio, maafkan aku. Sumber daya yang dapat dimobilisasi oleh keluarga Berg saya sangat terbatas, dan hanya ada lusinan ilmuwan yang dapat direkrut. Adler Wolf mengangguk, tidak apa-apa, saya akan mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan ilmuwan top dunia datang untuk belajar. Jika ini yang ditinggalkan ibuku untukku, dari mana ibuku berasal? Sebuah bentuk kehidupan di ruang dimensi tinggi. Ruang 4 dimensi, ruang 5 dimensi. Pria berkacamata memimpin Adler Wolf dan Gordon Berg di sepanjang saluran rebar, dan di sudut, dia melihat Feina Grimm dari kejauhan mempelajari batu prasasti yang menonjol dari lambung dengan instrumen. Feina, ketika Adler Wolf melihat Feina Grimm, memikirkan hidup dan mati yang dia alami bersama di Huadu, dia juga tersenyum untuk sementara waktu. Feina Grimm meletakkan instrumen di tangannya dan berjalan ke arah Adler Wolf dengan cepat, sayang. Keduanya berpelukan erat, menikmati kegembiraan bersatu kembali setelah lama. Dengan lengannya di sekitar Feina Grimm, Adler Wolf bisa merasakan bahwa Feina Grimm tampaknya telah kehilangan banyak berat badan. Ini kerja keras. Feina Grimm tersenyum penuh semangat, ini bukan kerja keras. Ayo dan lihat, batu prasasti ini mungkin yang kunci kita memasuki lambung kapal. Di sini, saya baru saja menelitinya, simbol di atas seharusnya mewakili sistem Chiper Traflop. Superkomputer kami yang ada, perlu ribuan tahun untuk dapat menyelesaikannya. Petik 2. Adler Wolf tertegun sejenak, yang pertama muncul di pikiran adalah sandi. Jadi, batu prasasti seperti itu adalah sandi. Dan apakah itu teraflop? Jika ini masalahnya, maka jika kode otorisasi yang diberikan Nathanael Yorkie kepadanya bukan kata sandi di sini, maka rahasia di dalam lambung kapal benar-benar tidak mungkin dibuka. Lambung ini hanyalah model origin Stone.
Atau apakah itu benar-benar pesawat ruang angkasa yang dapat diluncurkan semuanya tidak diketahui. Jangan khawatir, Adler Wolf melirik pasukan keamanan di sekitarnya. Di luar gudang, Gordon Berg mengerahkan setidaknya 1000 master untuk melindungi dan bertahan. Tapi itu adalah master seni bela diri biasa, dan ada kurang dari 10 master di ranah Yuanwu bagian dalam gudang sedikit lebih baik. Pada dasarnya mereka semua adalah master Yuanwu, tetapi yang terkuat adalah master tahap keempat Yuanwu, dan master tim dari keluarga Wolf. Bagaimanapun, keluarga Berg hanyalah keluarga super di Huadu. Untuk dapat mengatur begitu banyak master Yuanwu sudah melakukan yang terbaik. Melissa, Joeller Saha, pimpin orang-orangmu untuk waspada dan blokir semuanya. Adler Wolf berteriak pada Melissa Bain, Joeller Saha dan yang lainnya dengan suara yang dalam, serta Kapten Jiwa Pengembara di sampingnya. Kode otorisasi pada tubuh Adler Wolf, ini adalah rahasia inti dari tubuh Adler Wolf. Bahkan jika itu adalah Gerard Lyon, Gordon Berg, dan lainnya. Adler Wolf tidak mau mengungkapkan rahasia ini. Joeller Saha, Melissa Bain, dan yang lainnya dengan cepat mulai bergerak untuk membersihkan lapangan. Gerard Lyon, kamu memimpin seseorang untuk mengambil alih keamanan tingkat kedua. Adler Wolf berkata kepada Gerard Lyon, Gordon Berg dan Master Inti yang tersisa. Gerard Lyon jelas terkejut. Oh, baik. Saat menjawab, mata Gerard Lyon menunjukkan sedikit kekecewaan, dan dia merasa sedikit bersalah di dalam hatinya lagi pula. Gerard Lyon menipu Adler Wolf ketika dia berada di daerah Yunmeng. Sebagai saudara hidup dan mati, Gerard Lyon selalu merasa bersalah, dan dia bahkan lebih peka terhadap banyak masalah. Saat menghadapi rahasia inti, Adler Wolf justru membiarkan dirinya, kepala eksekutif, menghindarinya. Apakah Adler Wolf menemukan sesuatu? Bahkan Feina Grimm pun sedikit penasaran, sayang, kenapa kamu begitu misterius? Seperti menghadapi musuh, Adler Wolf tidak berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menarik Feina Grimm melalui saluran baja, menuju batu yang menonjol, tablet di lambung. Mendekati prasasti, Adler Wolf mengulurkan tangan dan menggosok prasasti. Batu itu tingginya sekitar 1 meter dan lebarnya 60-70 cm, yang memang sangat mirip dengan yang ada di depan candi. Di sisi prasasti, memang ada simbol pola misterius dan kompleks yang tak terhitung jumlahnya, yang sangat mirip dengan karakter pada prasasti di daerah Yunmeng. Ketika telapak tangan Adler Wolf mendekati prasasti, Adler Wolf dapat dengan jelas merasakan bahwa pita samar muncul di batu prasasti. Karakter-karakter itu, dipisahkan oleh garis, terlihat seperti komputer raksasa dengan berbagai tombol di atasnya. Melihat situasi di depannya, kilatan keterkejutan melintas di mata Feina Grimm. Bukankah ini terlalu menakjubkan? Feina Grimm telah mempelajari prasasti ini berkali-kali sebelumnya, tetapi dia tidak menemukan fluktuasi pita dengan pola khusus di atasnya. Mengapa Adler Wolf mendekati prasasti itu, dan prasasti itu menemukan perubahan yang begitu jelas? Feina, bantu aku menghalangi pandangan orang lain. Adler Wolf menyapa Feina Grimm dengan suara rendah, dan pada saat yang sama energinya mengalir. Dari lengan Adler Wolf, garis kode yang rumit muncul, yang diberikan kepada Adler Wolf oleh Nathanael Yorki sebelumnya kode di foto itu. Di kunceng, Nathanael Yorki memberi dirinya foto. Setelah Adler Wolf turun dari pesawat di Huadu, foto itu berubah menjadi tumpukan bubuk, dan kode, seperti peta yang diberikan Miguel Plasis sebelumnya, muncul di lengan Adler Wolf. Feina Grimm cerdas, dan segera mengerti apa yang dimaksud Adler Wolf. Dia berbalik dan dengan terampil menghalangi pandangan Gerard Lyon, Gordon Berg, dan lainnya. Setelah Adler Wolf menggunakan tubuhnya untuk menghalangi pandangan di sisi lain, dia membungkuk dan menemukan karakter yang sama di batu prasasti dalam urutan kode di lengannya, dan menekannya secara berurutan. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.